Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Wida selaku dosen pada mata kuliah Strategi Pendidikan dalam PAUD. Di sini kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang Discovery Learning. Sebelum masuk ke materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nadine Dwi Amrullah dengan NIM belakang 121, serta ada teman saya Sekar Arum dengan NIM belakang 237, Safahra Aurelia Medina belakang 124, Dia Indah Mukhosona 150, Sydney Vanessa 115, dan Karin Dwi Cahyanti 116. Baik, yang pertama adalah latar belakang, yang dimana pada pendidikan anak usia dini memegang peran yang penting dalam pembentukan dasar-dasar perkembangan dan pembelajaran sepanjang hidup. Pada tahap-tahap awal kehidupan, anak-anak memiliki kemampuan alami untuk menyerap informasi dan memperoleh keterampilan melalui pengalaman langsung dengan lingkungan mereka. Untuk itu, penting bagi pendidik dan para pengambil kebijakan pendidikan untuk mempertimbangkan model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Salah satunya yaitu model pendidikan yang telah berkembang dan menjadi sangat relevan dalam konteks pendidikan anak usia dini adalah model Discovery Learning, di mana model ini menekankan pada pendekatan belajar aktif, di mana anak-anak didorong untuk belajar melalui eksplorasi, eksperimen, dan penemuan sendiri. Dan juga dalam model ini, peran guru bukanlah memberikan pengetahuan secara langsung kepada anak, tetapi sebagai fasilitator dan pembantu proses belajar. Model pembelajaran Discovery Learning merupakan pendekatan berbasis konstruktivisme yang mentransformasi paradigma pendidikan dari berpusat pada guru (teacher oriented) menjadi berpusat pada peserta didik (student oriented). Melalui model ini, pendidik berperan sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses penyelidikan mental yang sistematis, mulai dari merumuskan masalah hingga menarik kesimpulan secara mandiri. Implementasi model ini khususnya pada pendidikan anak usia dini terbukti efektif dalam mengasah kreativitas dan kemampuan berpikir out of the box, sehingga anak mampu menciptakan solusi unik dan inovatif. Lebih dari sekedar metode transfer pengetahuan, Discovery Learning membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap proses belajar yang meningkatkan motivasi intrinsik siswa secara jangka panjang. Meski dalam pelaksanaannya membutuhkan persiapan matang terkait kompetensi pendidik, manajemen waktu, dan aspek keamanan, pendekatan kolaboratif ini menjadi fondasi penting bagi pembelajar seumur hidup. Dengan mengintegrasikan teknologi dan kreativitas, model ini mempersiapkan anak-anak dengan keterampilan berharga untuk menghadapi tantangan masa depan melalui pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna.
Selanjutnya, kita akan membahas langkah-langkah penerapan discovery learning. Penerapan model pembelajaran discovery learning dalam pendidikan PAUD bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan bermain dan eksplorasi. Anak didorong untuk menemukan pengetahuannya sendiri dengan bimbingan guru sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Adapun langkah-langkah penerapan discovery learning dalam pembelajaran PAUD yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap persiapan, guru merancang pembelajaran agar proses discovery dapat berlangsung secara optimal. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru yaitu, yang pertama, guru menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan sesuai dengan capaian perkembangan anak. Jadi, tujuan ini bisa dilihat dari perilaku dan aktivitas anak saat belajar. Yang kedua, guru mengenali karakteristik anak, mulai dari kemampuan awal, minat, kebutuhan, sampai gaya belajarnya, supaya pembelajarannya benar-benar sesuai dengan dunia anak. Yang ketiga, guru dapat memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan perkembangan anak, disusun dari yang sederhana ke kompleks, dari konkret ke abstrak, serta dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru dapat menentukan topik pembelajaran yang memungkinkan anak belajar secara induktif, yaitu dari pengalaman langsung menuju pemahaman konsep sederhana. Yang kelima, mengembangkan bahan dan media pembelajaran seperti media, alat peraga, atau alat permainan edukatif agar anak bisa bereksplorasi dan menemukan konsep secara mandiri. Dan yang terakhir, guru dapat merancang penilaian, baik proses maupun hasil belajar melalui observasi, hasil karya, dan catatan perkembangan untuk melihat sejauh mana perkembangan anak. Nah, selanjutnya tahap pelaksanaan merupakan inti dari penerapan discovery learning, yang dimana anak terlibat langsung dalam proses menemukan pengetahuan. Tahapan pelaksanaan meliputi yang pertama, stimulasi. Guru memberi rangsangan awal lewat pertanyaan, cerita, permainan, atau media yang bikin anak penasaran supaya muncul rasa ingin tahu. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Anak diajak mengobrol dan tanya jawab sederhana untuk mengungkapkan apa yang mereka lihat dan rasakan, tentu dengan bahasa yang mudah difahami. Yang ketiga, pengumpulan data. Anak mulai bereksplorasi langsung seperti mengamati, mencoba, memegang, atau melakukan percobaan sederhana. Yang keempat, pengolahan data. Anak dibimbing untuk mengelola hasil pengamatannya, seperti mengelompokkan, membandingkan, atau menceritakan kembali pengalamannya. Yang kelima, pembuktian. Guru mengajak anak membuktikan temuannya lewat kegiatan lanjutan agar anak benar-benar memahami konsep yang dipelajari. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Anak dan guru dapat menyimpulkan hasil belajar mereka dengan bahasa sederhana dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pelaksanaan strategi discovery learning ini, permasalahan yang diberikan, penggunaan bahasa, langkah-langkah kegiatan pembelajaran harus menyesuaikan pada tahapan perkembangan anak di pendidikan anak usia dini. Belajar bagi anak adalah bermain. Melalui bermain, seluruh panca indera anak akan terstimulasi untuk memecahkan masalah. Baik, selanjutnya adalah contoh penerapan kegiatan discovery learning. Di sini kelompok kami mengambil tema tanaman dengan subtema yaitu bagian-bagian tanaman. Jadi yang pertama langkah-langkahnya adalah guru membuka kegiatan dengan salam, berdoa, dan menanyakan pengalaman anak tentang tanaman yang pernah mereka lihat di rumah atau di sekolah. Yang kedua, anak melakukan circle time bersama guru untuk mendengarkan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Lalu yang ketiga adalah guru menunjukkan tanaman bunga mawar kepada anak dan membiarkan anak memperhatikan bentuk, warna, dan bagian-bagiannya. Yang keempat adalah guru membiarkan anak mengamati tanaman bunga mawar. Lalu yang kelima adalah guru itu memberikan pertanyaan pematik.
Seperti menurut kalian bunga ini itu punya bagian apa saja ya? Lalu yang keenam adalah anak diminta mengamati tanaman lebih dekat. Jadi anak disuruh untuk menyentuh daun, menyentuh batang, dan menyentuh bunganya. Lalu yang ketujuh, anak diminta mengumpulkan informasi dengan cara melihat, meraba, dan membandingkan bagian tanaman. Yang ke-8, anak mengelompokkan bagian tanaman seperti daun, batang, dan bunga berdasarkan pengamatan mereka. Dan yang ke-9, guru mengajak anak berdiskusi tentang apa saja bagian tanaman yang telah mereka temukan. Yang ke-10, anak menyampaikan hasil pengamatannya kepada teman-temannya. Yang ke-11, guru membantu anak menyimpulkan bahwa tanaman mawar itu memiliki daun, batang, duri, lalu bunganya berwarna merah, daunnya bentuknya lonjong, batangnya bentuknya panjang, dan yang terakhir adalah guru memberikan penguatan dan menutup kegiatan dengan refleksi dan doa. Nah, jika dikaitkan dengan sintaks kegiatan discovery learning, langkah 1-4 itu termasuk langkah stimulation. Lalu langkah 5 adalah problem statement, langkah 6-7 data collection, langkah 8-9 data processing, langkah 10 adalah verification, dan langkah 11-12 adalah generalization. Baik, selanjutnya ada peran guru sebagai fasilitator dalam mendukung proses discovery learning pada anak usia dini. Di mana dalam konteks ini, guru PAUD memiliki peranan sentral dan mentransformasi ruang kelas menjadi lingkungan yang kondusif dan kaya stimulasi. Peran guru tidak hanya terbatas sebagai penyampai materi kurikulum saja, melainkan meluas sebagai fasilitator yang mampu menghidupkan suasana kelas. Selain itu juga pemahaman guru tentang perkembangan anak-anak juga menjadi faktor penting dalam peran mereka sebagai fasilitator. Nah, ini ada beberapa hal mengenai peran guru sebagai fasilitator dalam mendukung proses discovery learning pada anak usia dini. Yang dimana ada nomor 1, yang pertama, berperan sebagai contoh teladan bagi anak-anak. Nah, di situ selain tugas mengajar dan membentuk siswa menjadi individu yang cerdas, pendidikan juga berperan sebagai contoh teladan bagi anak-anak. Yang dimana contohnya itu seperti guru, ini contoh nyatanya ya, guru membawa sebuah kotak misteri berisi berbagai benda, batu, daun, tutup botol, atau koin juga ya. Nah, di sini guru itu tidak langsung berkata, hari ini kita belajar benda berat akan tenggelam ya, gitu. Tetapi guru itu mengambil sebuah batu besar dan memperlihatkan kepada anak-anak. Kemudian guru itu seperti bergumam gitu, bilang, ibu penasaran sekali kalau batu yang permukaannya kasar ini dimasukkan ke air, dia bakal meluncur ke bawah atau di atas ya, gitu. Jadi kayak ini batunya bakal tenggelam atau mengapung ya, gitu. Kayaknya bakal seru kalau kita coba. Jadi guru itu kayak bikin anak itu penasaran gitu. Jadi dimana anak melihat bahwa pertanyaan tersebut itu akan membuat dirinya itu merasa penasaran. Kalau gurunya bilang kayak gitu kan kayak, iya ya, itu batunya akan mengapung atau tenggelam ya, seperti itu. Itu dia gurunya menjadi fasilitator yang dimana berperan sebagai contoh teladan bagi anak-anak yang tidak langsung memberitahu gitu. Kemudian yang kedua ada memberikan pelayanan yang memudahkan anak dalam proses pembelajaran. Nah, yang dimana bentuk kegiatan pendidik sebagai fasilitator ini itu melibatkan dimana
guru itu menciptakan kegiatan belajar yang sesuai dengan perkembangan anak sehingga interaksi dalam proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif. Dan juga peran pendidik sebagai fasilitator itu dapat meliputi seperti mendengarkan dan memiliki kesabaran, kemudian mendekati anak-anak dan bersikap akrab, serta mempertahankan kewibawaan dan tidak memihak, seperti itu. Contohnya, anak-anak itu memasukkan benda-benda ke dalam baskom air tadi ya. Ini kan anak-anak bereksperimen ya, seperti contoh yang pertama tadi. Nah, yang dimana itu guru tidak langsung memberitahu koin itu besi, jadi pasti tenggelam gitu. Kan anak-anak kan memasukkan koin kan, memasukkan kayak benda koin lah ya. Contohnya tuh koin, memasukkan benda ke dalam air. Nah, kan udah jelas ya bahwasanya koin itu besi, jadi pasti tenggelam. Cuman kan anak-anak kan belum tahu. Jadi guru itu jangan langsung memberitahu gitu. Tetapi guru itu mencoba mendekatkan dirinya kepada anak-anak, terus menyodorkan seperti menanyakan, "Ibu lihat, kamu mau koinnya di atas air ya? Coba lihat benda-benda di sini. Ada tidak yang bisa bantu koin itu supaya tetap di permukaan gitu." Kemudian yang dimana dampaknya itu guru memudahkan proses berpikir anak dengan memberikan pancingan gitu. Tutup botol sebagai rakit. Nah, tutup botol itu sebagai rakit yang dimana itu biar koinnya itu tidak tenggelam, biar koinnya itu berada di permukaan gitu. Sehingga anak itu menemukan sendiri solusi tanpa langsung dikasih tahu gitu kan. Kemudian yang ketiga ada yang terakhir juga ada terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung pendidik dalam berperan sebagai fasilitator. Nah, di mana ini juga nanti bakal dijelaskan lagi dengan teman saya di berikutnya, tapi saya kasih contohnya terlebih dahulu ya. Yang dimana saat bereksperimen secara langsung, air ditumpahkan ke lantai dan suasana kelas kan menjadi sangat bising ya, karena anak-anak berteriak kegirangan karena melihat daun-daun yang berceceran di air gitu kan. Nah, faktor pendukungnya itu seperti guru itu tetap tenang ya. Nah, langsung mengambil lap, kemudian mengajak anak-anak untuk seperti, "Wah, airnya ikut mau main ke lantai ya, yuk kita amankan dulu lantainya supaya tidak licin, baru kita lanjut lagi." Nah, guru melihat kegaduhan ini sebagai tanda keterlibatan aktif anak. Jadi seperti biar anak itu tidak panik, tidak langsung, "Ya airnya jatuh, udah nggak mau main lagi gini gitu kan." Tapi guru itu mengajak anak untuk apa ya? Untuk ikut membersihkan gitu, seperti yang tadi ya saya bilang, "Wah, airnya ikut mau main ke lantai ya." Itu kayak bercandaan gitu biar nggak terlalu tegang. Nah, di situ guru mengajak anak-anak untuk membersihkan dulu. Nah, sedangkan faktor penghambatnya itu seperti guru langsung marah, kayak, "Ayo diam, jangan berisik, lihat lantainya jadi kotor semua, bereskan dan duduk di kursi masing-masing." Nah, itu tidak boleh. Nah, akibatnya dari penghambatan tadi itu dimana proses discovery learning secara langsung terhenti karena anak merasa takut berbuat salah atau kotor, sehingga mereka berhenti bereksplorasi gitu. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, guru itu harus mengambil keputusan yang benar gitu. Jangan langsung marah
ya, biar anak-anak itu tidak merasa takut atau merasa tidak nyaman gitu, biar proses discovery learning itu berjalan secara lancar gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kelebihan dan keterbatasan dalam menerapkan metode discovery learning di pendidikan anak usia dini. Nah, kelebihan yang pertama ada meningkatkan kemampuan kognitif dan berpikir kritis. Jadi anak itu tidak hanya diajarkan untuk menghafal saja, tetapi anak itu juga diajarkan untuk memahami pola dan diajarkan untuk mengeksplorasi secara mandiri. Hal ini tuh dapat membantu pembentukan struktur kognitif yang lebih kuat dan tahan lama dalam ingatan anak. Lalu yang kedua ada mengubah peran anak dari pasif menjadi aktif. Nah, model ini tuh menggeser dari teacher center menjadi student center. Jadi anak itu akan menjadi subjek pembelajaran yang aktif mencari informasi, bereksperimen dan memecahkan masalah sederhana. Lalu yang ketiga ada membangun kemandirian dan kepercayaan diri. Jadi saat anak berhasil menemukan sesuatu sendiri, anak itu akan merasa percaya diri dan kemandirian mereka itu akan meningkat. Jadi mereka itu belajar untuk tidak selalu bergantung pada instruksi langsung dari guru. Nah, kelebihan yang terakhir ada mengembangkan keterampilan sosial dan gotong royong. Jadi kalau misalkan ada kegiatan kelompok seperti berkebun ataupun bereksperimen sains, anak itu dapat diberikan stimulus untuk berkomunikasi, berbagi peran, dan bekerja sama dengan teman sebayanya. Lalu adapun keterbatasan dari discovery learning, yang pertama itu ada resiko beban kognitif atau cognitive overload. Nah, jadi untuk anak usia dini itu eksplorasi yang terlalu bebas tanpa arahan yang jelas itu dapat menyebabkan kebingungan. Jadi anak itu akan merasakan kewalahan karena belum memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk memproses informasi baru. Nah, yang kedua ada kesiapan guru dan fasilitas. Nah, keberhasilan model ini tuh sangat bergantung pada kemampuan guru dalam memberikan stimulasi scaffolding yang tepat tanpa mendominasi. Nah, selain itu tuh gegara keterbatasan alat peraga ataupun lingkungan belajar yang kurang itu tuh dapat menghambat proses eksplorasi anak. Lalu yang ketiga ada membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, proses menemukan itu tuh memerlukan durasi lebih panjang dibandingkan instruksi langsung. Nah, hal ini tuh sering berbenturan dengan jadwal rutin di sekolah yang ketat. Dan yang terakhir ada kurang efektif untuk semua materi. Jadi beberapa konsep dasar seperti nilai moral tertentu atau aturan keselamatan itu tuh tetap memerlukan instruksi langsung. Jadi tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada penemuan mandiri anak. Jadi anak itu tetap harus diarahkan seperti itu. Bagi yang terakhir adalah bagaimana penerapan discovery learning mampu mengoptimalkan perkembangan aspek kognitif, bahasa, sosial emosional, dan motorik anak usia dini. Jadi yang pertama adalah kognitif. Jadi perkembangan aspek kognitif ini penerapan discovery learning yang membantu mengembangkan kemampuan berpikir anak melalui kegiatan mengamati, mengelompokkan, membandingkan, memprediksi, dan menyimpulkan. Dari penelitian dalam jurnal Early Childhood Research, Quarterly menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis eksplorasi meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah dan pemecahan masalah pada anak usia dini. Nah, melalui kegiatan seperti eksperimen sederhana, misalnya mengapung, tenggelam, atau mencampur warna, anak belajar memahami hubungan sebab akibat dan membangun konsep secara mandiri. Hal ini itu memperkuat struktur kognitif anak sebagaimana dijelaskan oleh Piaget tentang proses asimilasi dan akomodasi.
Lalu yang kedua adalah aspek bahasa, yang dimana itu anak terdorong untuk bertanya, berdiskusi, serta mengungkapkan hasil pengamatannya. Nah, proses ini itu memperkaya kosakata dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Berdasarkan teori Vygotsky, perkembangan bahasa terjadi melalui interaksi sosial dalam Zone of Proximal Development atau ZPD, yang dimana guru itu berperan memberikan scaffolding agar anak mampu mengungkapkan ide secara lebih terstruktur. Nah, dalam penelitian Journal of Early Childhood Literacy menunjukkan bahwa aktivitas berbasis eksplorasi dan diskusi meningkatkan kemampuan berbicara serta pemahaman bahasa anak usia dini. Lalu yang kedua ada perkembangan sosial emosional dalam penerapan discovery learning yang dilakukan dalam kelompok kecil mendorong anak belajar bekerja sama, berbagi peran, serta menyelesaikan masalahnya bersama. Penelitian dalam Early Childhood Education Journal menunjukkan bahwa pembelajaran aktif berbasis eksplorasi berkontribusi terhadap peningkatan regulasi diri, kepercayaan diri, dan kemandirian anak. Nah, ketika anak berhasil menemukan solusi dari suatu permasalahan, akan muncul rasa percaya diri dan kepuasan intrinsik yang memperkuat perkembangan emosionalnya. Lalu yang terakhir ada perkembangan motorik, yang dimana kegiatan eksplorasi dalam discovery learning sering melibatkan manipulasi benda, percobaan, serta aktivitas fisik. Nah, hal ini itu mendukung perkembangan motorik halus seperti memegang, menuang, dan menyusun. Lalu juga motorik kasarnya seperti berjalan, melompat, dan mengangkat benda. Dalam penelitian Journal of Research in Childhood Education menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis aktivasi langsung berkontribusi terhadap peningkatan koordinasi dan keterampilan motorik anak usia dini. Nah, di sini tuh contohnya ada kegiatan menanam, bermain pasir, atau menyusun balok. Tidak hanya mengembangkan kognitif, tetapi juga melatih koordinasi mata dan tangan. Baik, jadi kesimpulan dari materi kita adalah berdasarkan uraian mengenai latar belakang, konsep, karakteristik, peran guru, kelebihan, keterbatasan, serta dampaknya terhadap perkembangan anak, dapat disimpulkan bahwa discovery learning merupakan model pembelajaran yang sangat relevan diterapkan dalam pendidikan anak usia dini. Model ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center, yang dimana anak memperoleh pengetahuan melalui proses eksplorasi, pengamatan, percobaan, dan penemuan sendiri. Konsep ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Jerome Barner, Jean Piaget, dan Lev Vygotsky, yang menekankan bahwa anak membangun pemahamannya melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Lalu dalam penerapannya di PAUD, discovery learning ini mampu mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik, yaitu melalui 4 aspek yaitu kognitif, bahasa, sosial emosional, dan motorik. Dengan demikian, discovery learning itu tidak hanya membantu anak memahami konsep pembelajaran, tetapi juga membangun fondasi kemandirian, rasa percaya diri, kreativitas, serta motivasi intrinsik sebagai pembelajaran sepanjang hayat.